Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode AHP. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aldi, ada Skarwani, Tika Yusetianingsih, dan baik, selanjutnya penjelasan utama metode AHP akan dijelaskan oleh Tika. Oleh Tika, dipersilakan. Pengertian AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya, ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh solusi terbaik dengan mendekomposisi permasalahan kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk kemudian melakukan sintesis terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam permasalahan pengambilan keputusan tersebut. AHP mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dari suatu keputusan dan mengurangi kompleksitas suatu keputusan dengan membuat perbandingan satu-satu dari berbagai kriteria yang dipilih untuk kemudian mengolah dan memperoleh hasilnya. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. Struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Permasalahan dapat dirumuskan dengan bagaimana merancang sistem pendukung keputusan siswa berprestasi berbasis menggunakan metode AHP. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan siswa berprestasi berbasis web menggunakan metode AHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tahapan. Dalam studi kasus pemilihan siswa berprestasi dengan metode AHP, Analytical Hierarchy Process, kami menggunakan 4 kriteria, yaitu pertama, nilai rata rapor, kedua, absensi siswa, ketiga, sikap siswa, keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, langkah pertama adalah tetapkan permasalahan, kriteria, dan subkriteria jika ada, dan alternatif pilihan. A. Permasalahan, pemilihan siswa berprestasi. B. Kriteria, rata-rata rapor, absensi, sikap, ekstra. C. Subkriteria, rata-rata rapor sangat baik 80,50 sampai dengan 99,90, 70,50 sampai dengan 80,49. Kategori 60,50 sampai dengan 70,49. Kategori kurang, rata-rata kurang dari 60,50. Absensi sangat baik, tidak ada alpa, atau sakit, izin, baik, sakit, izin 1 kali, cukup, sakit, atau izin 2 sampai 3 kali, kurang, alpa 1 kali atau lebih. Sikap sangat baik, A, baik, B, cukup, C, kurang, D, ekstra sangat baik,
mengikuti 3 atau lebih ekstra, baik mengikuti 2 ekstra, cukup mengikuti ekstra, kurang tidak mengikuti ekstra sama sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sukarwangi. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua yaitu membentuk matriks pairwise compression kriteria. Yang ketiga, menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas atau disebut juga dengan eigenvektor ternormalisasi. Lanjut pada slide 7, 8, dan 9, kita akan membahasnya pada aplikasi yang sudah kami buat. Langsung ke slide ke-10, di sini kita sudah melihat hasil perankingan dari keempat siswa atas nama Dewi, Andi, Reza, dan Fendi dengan perolehan alternatif dari keempat yang sudah kami sebutkan pada slide kelima tersebut. Lanjut, kita akan kembali ke moderator untuk aplikasi. Baik, sebelum kita masuk pada sistem, terlebih dahulu kita membuka exam, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu kita ketikkan di sini localhost db spk ahp. Sebelum kita masuk pada sistem, di sini telah kita buatkan sebelumnya pada database kita yang bernama db spk ahp. Yang mana di sini terdapat beberapa tabel, yaitu yang pertama ada alternatif, kriteria, perbandingan alternatif, perbandingan kriteria, ranking, dan tabel admin. Kita coba masuk pada sistem. Kita ketikkan di sini username beserta passwordnya. Hasil login. Pada form beranda ini terdapat beberapa form. Yang pertama ada home, kriteria, alternatif, perbandingan kriteria, perbandingan alternatif, yang mana pada perbandingan alternatif ini terdapat beberapa tabel, terdapat beberapa form. Yang pertama ada rata-rata raport, absensi, sikap, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada hasil dan logout. Baik, kita masuk pada kriteria yang akan dijelaskan oleh Tika. Tika, dipersilakan. Pada form kriteria, di sini terdapat 4 kriteria, yaitu rata-rata raport, absensi, sikap, kriteria, dan ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada tambah form, yaitu kita bisa menambahkan kriteria sesuai kebutuhan kita. Di sini kita tambahkan kriteria kreativitas, lalu klik simpan. Ya, sudah terdapat kreativitas di form kriteria. Tapi di form kriteria ini kita hanya membutuhkan 4 kriteria, yaitu rata-rata raport, absensi, sikap, dan ekstrakurikuler. Jadi kreativitas kita hapus. Oke. Selanjutnya pada form alternatif ada 4 nama siswa, yaitu Andi, Dewi, dan Reza, Fendi. Kemudian kita bisa menambahkan nama siswa sesuai kebutuhan, yaitu kita tambahkan dengan nama Sekar. Simpan. Oke, pada form alternatif ini kita hanya melakukan perhitungan untuk 4 siswa, yaitu Andi, Dewi, Reza, dan Fendi. Jadi untuk siswa Sekar kita hapus saja. Oke, selanjutnya perbandingan kriteria yang akan dijelaskan oleh Asia. Pada perbandingan kriteria ini, kita memilih perbandingan yang lebih penting, yang mana di sini kami telah membuat perbandingannya, yaitu pada rata-rata raport 3 kali lebih penting daripada absensi, rata-rata raport 5 kali lebih penting daripada sikap, rata-rata raport 7 kali lebih penting daripada ekstrakurikuler, absensi 4 kali lebih penting daripada sikap, absensi 5 kali lebih penting daripada ekstrakurikuler, dan yang terakhir sikap 2 kali lebih penting daripada ekstrakurikuler.
Selanjutnya perbandingan alternatif rata-rata rapor yang akan dijelaskan oleh Aldi. Aldi, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan rata-rata rapor. Berikut ini adalah ketentuan nilai dari rata-rata rapor. Ya, dapat kita lihat di layar. Perbandingan nilai Andi dan Dewi adalah 0,5. Perbandingan nilai Andi dan Reza adalah 1. Perbandingan nilai Andi dan Pendi adalah 2. Perbandingan nilai Dewi dan Reza adalah 2. Perbandingan Dewi dengan Pendi adalah 2. Dan yang terakhir, perbandingan Reza dengan Pendi adalah 1. Dari hasil ini merupakan hasil perbandingan alternatif dari hasil submateri dari rata-rata rapor. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Sekarwangi. Baik, akan saya lanjutkan pada perbandingan alternatif sikap. Absensi tadi belum, boy. Lanjut aja lah. Oke, aku absensi. Ulang. Baik, akan saya lanjutkan pada perbandingan alternatif di kriteria absensi. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide. Andi memiliki nilai perbandingan 1 dari Dewi, kemudian yang kedua, Andi memiliki nilai perbandingan 1 dari Reza. Yang ketiga, Andi memiliki nilai perbandingan 1 dari Fendi. Yang keempat, Dewi memiliki nilai perbandingan 0,5 dari Reza. Kemudian Dewi memiliki nilai perbandingan 1 dari Fendi. Yang terakhir, Reza memiliki nilai perbandingan 1 dari Fendi. Kemudian kita submit yang mana hasil dari perbandingan alternatif pada kriteria absensi berikut seperti ini. Kemudian kita lanjut pada perbandingan alternatif kriteria sikap. Baik, bisa dilihat di sini kita sudah menentukan nilai perbandingan antara lain Andi dan Dewi memiliki nilai perbandingan 0,5. Kemudian Andi dan Reza memiliki nilai perbandingan 3. Kemudian Andi dan Fendi memiliki nilai perbandingan yaitu 1. Selanjutnya Dewi dan Reza memiliki nilai perbandingan yaitu 2. Next, Dewi dan Fendi memiliki nilai perbandingan 2. Dan terakhir Reza dan Fendi memiliki nilai perbandingan yaitu 0,33. Kemudian kembali pada perbandingan alternatif sikap di sini kita memiliki hasil dari perbandingan sikap ini ya, dari berbagai siswa tadi. Kemudian kita lanjut pada ekstrakurikuler. Nah, pada perbandingan alternatif ekstrakurikuler tersebut, kita memiliki nilai perbandingan Andi dan Dewi, yaitu 1. Kemudian Andi dan Reza memiliki nilai perbandingan 2. Andi dan Fendi nilai perbandingannya 2. Kemudian Dewi dan Reza memiliki nilai perbandingan 1. Dan Dewi dan Fendi memiliki nilai perbandingan 1. Serta Reza dan Fendi memiliki nilai perbandingan 0,33. Dan disubmit kembali pada perbandingan alternatif kriteria ekstrakurikuler. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Dari masing-masing perbandingan alternatif, kita memiliki yang namanya priority factor, yang mana hasilnya tersebut mana yang lebih tinggi dari berbagai kriteria. Lanjut ke hasil. Nah, hasil perhitungan. Oke, hasil perhitungan ini kita 4 kriteria ya, yakni yang pertama rata-rata raport, absensi, sikap, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang di sampingnya itu priority factor ataupun rata-rata, yang mana setiap siswa memiliki rata-rata yang berbeda-beda, yaitu Andi, Dewi, Reza, serta Fendi. Di sini sudah ada nilai-nilai tertinggi mereka atau rata-rata. Kemudian
keempat kriteria yang sudah kita sebutkan di samping. Nah, dapatlah hasil perankingan yang bawah, tabel bawah bisa kita lihat. Perankingan di sini kita memiliki rata-rata nilai yang paling tinggi yaitu Dewi dengan 0,33. Yang kedua yaitu siswa Andi memiliki nilai 0,24. Ada Reza yang memiliki nilai 0,21 serta yang terakhir Fendi memiliki nilai 0,20. Itu sudah dirangkum dalam 4 kriteria yang sudah kita sebutkan dengan ketentuan ataupun bobot yang sudah ditentukan dari awal. Baik, kita lanjut ke logout. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh pada Koriteresia, dipersilahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.